Audiobooks Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pengantar Imam Al-Ghazali. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang utama, pujian yang maksimal, dan kami lakukan sepenuh jiwa. Meski sesungguhnya, segala bentuk puja-puji yang hamba haturkan ke hadirat Allah nilainya tidak akan pernah bisa berbanding dengan kemuliaan Allah yang sejati. Sholawat beserta salam tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi dan rasul, serta sebaik-baik ciptaan. Selanjutnya, kami memohon kebaikan amalan kami ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah menganugerahkan kekuatan kepada kami untuk bisa menuliskan kalimat demi kalimat yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Ihya Ulumuddin. Selain itu, kami sampaikan khusus kepada mereka yang gemar menebar keresahan, fitnah, orang-orang yang lalai dalam urusan agama, orang yang suka menolak kebenaran atau sombong, bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menyingkirkan dari lidah saya belenggu kekeluhan, dan mengalungkan di leher saya kefasihan argumen serta alasan. Kewajiban saya melalui buku ini adalah menjawab pertanyaan dan sanggahan yang kalian kemukakan. Dengan kata lain, kalian telah menutup mata dari kebenaran yang sangat gamblang, dan kalian meminta pertolongan kepada sesuatu yang hampa lagi tak bernilai. Juga kalian lebih menghargai kebodohan daripada kecerdasan. Jika seseorang ingin membersihkan praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, atau berkeinginan dengan sangat kuat untuk mengamalkan ilmu serta pengetahuannya ke dalam amal, dengan maksud agar Allah yang Maha Kuasa berkenan menyucikan jiwanya, silakan ia tetap terlibat dan terpelihara di dalam pengabdian dan ibadah kepadanya, kemudian bertobat dari segala bentuk dosa serta kehilafan yang dilakukannya pada masa lalu. Biarkan ia tetap menjauh dari kumpulan orang yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Hukuman terbesar pada hari kebangkitan nanti, akan dijatuhkan atas orang berilmu yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Saya sangat yakin, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak menerima kebenaran dari apa yang akan saya sampaikan dalam tulisan ini. Yaitu, penyakit yang kerap menghinggapi pikiran kebanyakan orang, juga mungkin akan melanda pikiran kalian. Dengan kata lain, mereka telah mengabaikan ketentuan dan aturan untuk meraih derajat yang mulia di hari kemudian. Sangat jarang di antara mereka yang menyadari bahwa persoalan yang menyangkut masalah ini sangat serius, dan sekaligus dikelilingi oleh cobaan yang siap menghadang. Hari kiamat pasti akan datang, dan dunia ini akan segera ditinggalkan. Kematian akan segera menjelang, dan perjalanan yang pasti ditempuh kemudian akan sangat panjang. Persyaratan yang dibutuhkan sungguh sangat berat, dan bahaya di depan kita sangat besar menghadang. Akan tetapi, pintu dan jalan yang tersedia jangan sampai kita biarkan tertutup. Ilmu dan amal yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kiranya dijauhi sepenuhnya oleh orang-orang arif dan siapa saja yang mencari kearifan. Akan sangat sulit bagi seorang penempuh jalan menuju akhirat, bila di tengah-tengah perjalanan menapaki jalan itu masih ada unsur-unsur yang merusak dan sangat menyakitkan. Sedangkan di kanan kirinya, seolah tidak tersedia perangkat maupun alat untuk melewatinya. Orang yang berilmu adalah mereka yang menjadi pembimbing menuju jalan dimaksud. Sebab, mereka adalah pewaris para nabi. Sebagian besar waktu telah mereka manfaatkan untuk mereguknya, ilmu. Sementara orang-orang yang menjadi budak kebiasaan jahat dengan menyia-nyiakan waktu juga tetap hidup, meski dalam kehampaan nilai kesejatian. Adapun setan, berkuasa atas mayoritas manusia jenis yang terakhir ini, dan berbagai jenis dosa telah menyesatkan kehidupan mereka. Mayoritas mereka yang telah dikuasai oleh tipu daya setan terlena dan lalai dalam gemerlapnya hidup di dunia ini, serta kesenangan dan kenikmatan semu yang melingkupinya. Oleh karena alasan itu pula mereka memandang yang baik sebagai keburukan, dan sebaliknya yang buruk sebagai kebaikan. Bahkan, ilmu-ilmu agama mereka anggap sebagai barang usang yang pantas dijauhi.
Cahaya petunjuk hampir lenyap dari muka bumi mereka. Sebagian ulama memaksakan kehendak pribadi kepada masyarakat umum agar meyakini bahwa tidak ada ilmu lain selain yang biasa dianggap berkaitan sebagai dimensi hukum, fikih. Menurut pemahaman mereka, ilmu hukum adalah satu-satunya yang bisa membantu para hakim dalam menegakkan keadilan, dan membantu para penguasa dalam mengatur urusan negara. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak ada ilmu kecuali jika ditinjau dari dimensi debat, jadal. Mereka sangat mengharapkan kemenangan dirinya atas lawan dan mencari alat untuk membuat lawan itu terdiam. Atau, memberitahu kepada umat bahwa tidak ada ilmu lain kecuali ilmu kalam yang dengannya seseorang bisa mempengaruhi pikiran banyak orang dengan sekehendaknya sendiri. Mereka tidak melihat keberadaan ilmu lain selain ketiga ilmu ini. Adapun ilmu-ilmu mengenai urusan akhirat dan ilmu-ilmu yang mengandung hikmah, sebagaimana yang pernah ditempuh oleh para salaf yang soleh pada masa-masa awal Islam, sebagian besarnya telah dirasa asing bagi umat Islam saat ini. Ilmu-ilmu dimaksud telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya dengan sebutan fikih, hikmah, ilmu tauhid, cahaya, dan petunjuk. Kesemua ilmu itu seolah telah hanyut dari relung terdalam sanubari umat ini akibat kelalaian mereka. Dalam kondisi pemahaman umat atas agama yang kian merosot dan diliputi kemandegan, seperti itulah saya berpikir, bahwa telah tiba saatnya saya menulis sebuah buku yang saya beri judul Ihya Ulumiddin, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama. Dengan buku ini, jalan para ahli hikmah Islam pada masa awal datangnya dahulu, terbuka kembali bagi mereka, dan hambatan-hambatan yang menghalangi orang meregup ilmu-ilmu para nabi, serta orang-orang soleh segera disingkirkan. Saya membagi buku Ihya menjadi 4 bagian. Pertama, bahasan mengenai ibadah. Kedua, bahasan di seputar urusan dunia atau pekerjaan sehari-hari. Ketiga, bahasan tentang kejahatan yang merusak atau perbuatan yang membinasakan. Dan keempat, bahasan mengenai kebajikan yang membangun atau perbuatan yang menyelamatkan. Dari keempat bahasan tersebut, saya memulai dengan membicarakan dan membahas seputar ilmu atau pengetahuan agama. Sebab, ilmu atau pengetahuan amat sangat penting posisinya. Mengawali pembicaraan soal ilmu agama sungguh sangat diperlukan. Sebab, ilmu merupakan alat dan sarana pokok untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya mengawali pembahasan tentang ilmu dengan bahasan yang memisahkan antara ilmu yang berguna dengan ilmu yang tidak bermanfaat, atau bahkan merusak, sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau berikut ini. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada masa ini saya telah membuktikan kecenderungan manusia yang suka menjauh dari kebenaran hakiki. Mereka tertipu oleh kemilau fata morgana dunia, hingga kepuasan semu menjadikan mereka seolah menggapai sesuatu yang bersifat bungkus tanpa isi yang sesungguhnya. Pembahasan pertama buku ini berisikan seputar ibadah, yang di dalamnya terdapat 10 pembahasan. Pertama, bahasan mengenai ilmu. Kedua, rukun iman. Ketiga, mengenai rahasia kebersihan. Keempat, rahasia sholat. Kelima, rahasia zakat. Keenam, berisikan bahasan seputar rahasia puasa. Ketujuh, rahasia haji. Kedelapan, adab membaca Al-Quran. Kesembilan, adab berzikir dan berdoa. Dan kesepuluh berisi bahasan seputar pelaksanaan kewajiban sehari-hari berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Pada pembahasan kedua, buku ini membicarakan seputar urusan duniawi, yang keseluruhannya terdiri dari 10 pembahasan juga. Pertama, pembahasan mengenai adab makan dan minum. Kedua, adab pernikahan. Ketiga, adab mencari penghidupan. Keempat, apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kelima, adab berteman dan bersaudara. Keenam, berisikan bahasan di seputar adab mengasingkan diri. Ketujuh, adab mengadakan perjalanan.
Kedelapan, mendengar dan merasakan. Kesembilan, adab menyuruh yang makruf dan mencegah, melarang, yang munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Dan, kesepuluh berisi bahasan seputar adab menjalani kehidupan, seperti telah dicontohkan oleh kepribadian dan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan ketiga, buku ini menjabarkan seputar kejahatan yang merusak. Pembahasannya juga terdiri dari 10. Pertama, pembahasan mengenai keajaiban jiwa. Kedua, disiplin jiwa. Ketiga, bahaya perut dan nafsu seksual. Keempat, bahaya lisan. Kelima, bahaya marah, benci dan sikap iri. Keenam, berisi bahasan seputar kejahatan dunia. Ketujuh, keburukan harta dan sikap bakhil. Kedelapan, keburukan pamar dan sikap sombong, ria. Kesembilan, keburukan memuji diri dan membanggakan diri sendiri, ujub. Dan yang ke-10 berisi pembahasan seputar keburukan sikap tertipu dengan kesenangan duniawi. Pada pembahasan keempat, buku ini menguraikan seputar kebajikan yang membangun. Sama seperti terdahulu, terdiri dari 10 pembahasan pula. Pertama, pembahasan mengenai tobat. Kedua, sabar dan sikap dermawan. Ketiga, sikap takut dan harap, raja. Keempat, kemiskinan dan sikap zuhud. Kelima, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap pasrah. Keenam, berisi pembahasan seputar cinta dan kepuasan jiwa. Ketujuh, niat, kebenaran, dan ketulusan, sikap ikhlas. Kedelapan, mawas diri dan sikap introspeksi. Kesembilan, berpikir dan bertafakur. Dan, yang ke-10 berisi pembahasan seputar kematian, atau merenungkan kematian. Pada pembahasan ibadah akan saya uraikan secara lebih detail dan mendalam seputar adab yang mengitari ibadah. Selain itu saya akan menguraikan juga, apa saja yang disunahkan dalam ibadah, baik yang mendapatkan perhatian khusus maupun yang bersifat umum. Tidak lupa akan dijelaskan pula hikmah yang tersimpan di balik semua perintah ibadah, disertai pengalaman para ulama yang telah mengamalkan ilmu mereka dalam urusan ibadah ini. Sebab, tidak satu pun dari ulama yang cenderung kepada urusan akhirat kecuali pasti akan memperhatikan semua urusan tersebut. Sebagian besar dari mereka pada akhirnya tidak lagi terjebak dalam urusan-urusan fikih yang terlalu mengikat. Pada pembahasan seputar urusan duniawi saya akan uraikan serta jelaskan hikmah di sekitar bergaul dengan sesama yang berlaku di antara manusia, liku-liku yang menghiasinya, apa saja yang disunahkan, dianjurkan, dalam urusan duniawi berikut sifat memelihara diri dari pengaruhnya yang berlebihan dalam setiap menapaki jalannya. Dan, kesemua itu seharusnya dimiliki oleh mereka yang mengaku diri beragama Islam. Sementara pada pembahasan mengenai kejahatan yang merusak, dalam hal ini akan saya uraikan seputar akhlak yang tercela, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Dengan membersihkan diri dari akhlak tercela, semua aktivitas jiwa akan menjadi suci dan semakin terarah. Saya juga akan menjelaskan definisi berikut hakikat serta batasan yang dilalui dari aktivitas akhlak yang tercela. Akan saya uraikan pula seputar mengapa akhlak menjadi tercela, apa saja yang melatarinya, bahaya apa yang mungkin ditimbulkan oleh akhlak yang buruk, berikut tanda-tanda yang bisa dilihat untuk mengenali gejala-gejalanya secara dini, dan juga cara-cara yang efektif dalam mencegah maupun mengobati jika terlanjur akhlak kita menjadi buruk. Semua yang saya sampaikan, akan saya selipkan dalil yang saya ambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, serta pendapat para sahabat Nabi yang terkemuka. Adapun pada pembahasan di seputar kebajikan yang membangun, saya akan menjelaskan perihal akhlak yang mulia, lembut, dan sangat diinginkan oleh siapa saja. Semua akhlak dimaksud adalah cerminan dari akhlak yang dimiliki oleh para syiddiqun, mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Rabb, pemilik jiwa-jiwa mereka. Akan saya jelaskan pula seputar batasan akhlak terpuji, hakikatnya, berikut apa saja yang bisa, potensial, mengantarkan kita menuju ke arahnya. Di samping itu, akan saya uraikan pula manfaat yang bisa dipetik oleh mereka yang berakhlak mulia, tanda-tanda mereka yang sudah meraihnya,
berikut keutamaan yang sanggup mengantarkan kita menuju jalan serta keridaannya. Semua itu saya sarikan dari Al-Quran yang menjadi dalil syariat maupun pemahaman akal yang murni, yang itu akan menyampaikan kita kepada kebenaran sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Beberapa ulama juga telah menulis buku tentang subjek-subjek yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi, secara spesifik buku ini memiliki 5 karakteristik khusus yang tidak ditemukan dalam buku sejenis lainnya. Pertama, saya mencoba untuk menyingkap dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak mereka ungkapkan, dan saya menulis secara lebih detail apa saja yang mereka coba sajikan dalam bentuk kesimpulannya semata. Kedua, saya mencoba menyusun kembali secara sistematis apa yang mereka biarkan bercerai-berai, dan saya menyatukan apa yang mereka inginkan tetap terpisah dari kesatuannya. Ketiga, saya mencoba memendekkan pembahasan yang mereka biarkan terlalu melelahkan, panjang, dalam membahasnya, serta meluruskan apa saja yang mereka inginkan tetap tanpa penjelasan. Keempat, saya menghapuskan apa yang cenderung mereka ulang-ulang dari segi penyampaiannya. Kelima, saya berusaha membuat buku ini mudah dipahami setelah meninggalkan berbagai pembahasan yang dianggap menyulitkan untuk dipahami. Inilah di antara 5 kekhususan buku Ihya Ulumuddin. Di samping itu pula, saya berusaha meletakkan landasan karya yang berada di tangan pembaca ini pada 2 alasan mendasar. Pertama, saya memasukkan dalam buku ini adab-adab atau aturan-aturan yang disusun dengan apik, sehingga mudah untuk dipahami dan diamalkan oleh siapa saja. Sebab, ilmu untuk memahami urusan akhirat itu pada prinsipnya terdiri dari 2 macam pengetahuan, yaitu ilmu muamalah, yang diamalkan, dan ilmu mukasyafah, yang cukup hanya dengan dipahami saja. Yang saya maksud dengan ilmu mukasyafah di sini adalah pengetahuan untuk mencapai objek tertinggi dalam kehidupan. Adapun yang saya maksudkan dengan ilmu perilaku dan amal lahiriah, muamalah, adalah pengetahuan agama praktis yang diperoleh melalui perbuatan yang sesuai dengan pengetahuan itu. Keberadaannya, di samping untuk diketahui, juga agar diamalkan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Fokus dari karya ini hanyalah menguraikan pengetahuan agama praktis serta pengamalannya dalam keseharian, dan bukan menguraikan di seputar ilmu mukasyafah. Sebab, ilmu semacam ini tidak mudah untuk dipaparkan secara terbuka. Walaupun ilmu mukasyafah merupakan objek tertinggi bagi orang-orang yang hendak mencari kebenaran sejati, dan menjadi urusan yang paling dirindukan dari sudut pandang kebenaran. Dan, jalan terbaik untuk memperoleh pengetahuan tentang urusan akhirat sebaiknya disempurnakan dengan atau melalui ilmu mukasyafah. Namun demikian, ilmu muamalah merupakan pintu masuk yang terbukti efektif menuju pemahaman mukasyafah. Para anbiya, kasih sayang Allah semoga senantiasa tercurah untuk mereka, tidak berbicara sesuatu pun mengenai ilmu mukasyafah, kecuali melalui lambang dan pertanda semata, yang bisa menyampaikan penuntutnya menuju ilmu mukasyafah. Sebab, mereka mengetahui bahwa kearifan manusia untuk memahami ilmu mukasyafah sangat sedikit, terbatas. Tidak tersedia jalan bagi orang-orang berilmu selain jalan para nabi, karena orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Ilmu muamalah, agama yang praktis, itu terdiri dari 2 macam, lahiriah, yakni amalan-amalan indrawi, fisik, dan ilmu batiniah, rahasia, fungsi-fungsi jiwa. Amalan-amalan yang berkaitan dengan indera fisik adalah amalan-amalan yang berhubungan dengan kebiasaan hidup. Jiwa manusia, yang berasal dari sesuatu yang tak kasat mata dan tersembunyi dari indera-indera penglihatan dipengaruhi pula oleh kebaikan terpuji atau kejahatan tercela. Dengan kata lain, ilmu muamalah dibagi menjadi ilmu-ilmu terbuka, lahiriah, dan ilmu-ilmu rahasia, batiniah. Ilmu-ilmu lahiriah mencakup indera-indera dan dibagi lagi menjadi amalan ibadah dan atau amalan sehari-hari dalam kehidupan. Ilmu-ilmu rahasia berhubungan dengan keadaan jiwa dan kualitasnya, lalu dibagi lagi menjadi kebaikan terpuji serta kejahatan tercela. Kedua, yang menggerakkan saya untuk menyusun buku ini adalah, saya melihat gairah yang luar biasa, ada pada diri para penuntut ilmu dalam memporsikan diri dengan hanya mempelajari ilmu fikih semata, tidak lainnya.
Bagi mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu fikih telah berubah menjadi objek kebanggaan dan alat untuk mengejar ketenaran diri, serta gelar duniawi semata. Padahal sesungguhnya, ilmu fikih itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Disebabkan objek-objek yang terlanjur menghiasi pikiran para penuntut ilmu itu, saya nilai sangat berharga, juga bernilai tinggi, maka saya putuskan lebih baik jika buku ini disusun berdasarkan model yang terlanjur mereka pahami. Sehingga pikiran para penuntut ilmu itu terfokus seperti pada apa yang selama ini mereka yakini. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menarik perhatian orang lain pada ilmu pengobatan biasanya mencontoh berdasarkan percobaan yang dilakukan para ahli di bidangnya, dan menulis buku yang dinamai sesuai dengan nama-nama yang mengandung anasir kedokteran. Jadi, saya mengambil beberapa pendekatan dalam buku ini seperti yang mereka lakukan, sehingga pikiran pembaca tertarik pada ilmu yang berguna, dan sekaligus menguntungkan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Sebab, manusia pada umumnya tertarik pada ilmu yang fungsi praktisnya terlihat jelas, seperti untuk menjaga kesehatan tubuh. Di samping itu, tentunya manusia juga akan sangat tertarik pada perawatan terhadap penyakit kejiwaan dan pikiran, dengan harapan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, yang kehidupan di sana akan berlangsung lebih kekal serta selama-lamanya. Itulah mengapa bersikap lembut dalam usaha menarik perhatian mereka menuju kehidupan yang berguna dan kehidupan abadi lebih penting dari sekadar pemahaman fisik semata. Kesenangan fisik bersifat jangka pendek dan sesaat jika harus dibandingkan dengan kebahagiaan spiritual di akhirat nanti. Apalah artinya raga kita yang bersifat fana, akan hancur, ini jika dibandingkan dengan jiwa kita yang baka, kekal? Oleh karena itu saya bersyukur, karena Allah yang Maha Kasih memberikan pertolongan dan bantuannya, sehingga saya mampu menulis dan menyelesaikan buku Ihya Ulumuddin ini. Sebab, hanya Dia Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.